Ya, kembali di Livestock dan masih bersama Bapak Yongki. Beliau adalah Wakil Ketua dari Asita Jakarta. Betul. Dan kita sudah terhubung di line telepon ada Mas Adi Sesek. Beliau adalah warga negara Indonesia yang saat ini sedang berada di Perancis ya. Selamat siang waktu Indonesia, bagian Barat, Mas Sesek. Selamat pagi bagian sini. Oke. Wah, ini saling menyapa dengan waktu bagian masing-masing ini. Betul. Mas, saya panggilnya Mas Sesek aja ya. Mas Sesek, tadi sebetulnya produser dari Livestock sempat berbincang dengan salah satu warga negara Indonesia yang berada di Perancis. Katanya kondisi di sana nggak seserem seperti yang diberitakan. Betul apa tidak, Mas Sesek? Halo. Halo, Ya. Mas Sesek. Kondisi di Perancis sekarang seperti apa, Mas Sesek? Di sini sih sebenarnya kondisinya kalau nggak tahu sih ya, apakah saya yang dan rombongan yang agak-agak cuek atau gimana, tapi kalau lihat dari berita dan beberapa orang kayaknya nggak semencekam dan semengerikan yang dibayangkan. Memang sih kondisi di beberapa tempat yang memang ditutup, terutama tempat-tempat wisata dan yang kira-kira turis-turis pada di sana memang rata-rata ditutup. Tapi kayak misalnya ke Eiffel gitu ya, Eiffel tetap saya masih bisa ke Eiffel, tapi memang nggak bisa naik ke lift ke atas gitu. Terus kemudian Louvre juga ditutup, tapi apa namanya, kita masih di sekitaran situ masih foto-foto dan piramidnya pun masih bisa. Bahkan saya dan rombongan kemarin masih ikut di Sungai juga gitu. Jadi memang sepi sih, kondisinya sepi. Bagian besar terutama warga setempat ya, itu agak memilih untuk tidak keluar, tapi sebenarnya spot-spot itu masih banyak turis juga gitu ya, kayak kita nongol juga masih banyak dan masih foto-foto dan lain sebagainya. Iya, Mas Sesek, begitu mendengar kejadian ini gitu ya, apa yang kemudian dilakukan oleh WNI yang ada di Perancis saat itu? Sebenarnya saya sendiri waktu kejadian baru dengar itu ketika saya masih on the way, jadi masih transit di Dubai. Jadi baca dari petnya temen ada penembakan gitu, terus kemudian kebetulan di pesawat ada wifi on, saya nyalain wifi on-boardnya, terus kemudian langsung tuh pada nanya update mana jadi apa enggak, pada nyangkut apa enggak gitu, karena kan dibilang border semua. Ya, Mas Sesek. Kita landing dan payahnya ke ya gitu. Ya, Mas Sesek, saat Anda mendapat informasi, nggak ada perubahan, nggak dibelok kemana. Jadi kita tetap stay, tetap jalan ke Paris dan di Charles de Gaulle juga ternyata imigrasinya nggak seketat yang kita bayangkan gitu. Karena kan bayangin wah bakal ketat banget, apalagi dari negara Muslim misalnya atau Oke, jadi tetap di rencananya ya. Antriannya tuh nggak panjang gitu, panjangan kalau pulang ke Indonesia gitu ya biasanya imigrasinya. Ini memang ternyata yang kita bayangkan. ya Mas Sesek, Anda katakan tadi kan mengetahui informasi insiden ini pas perjalanan mau ke Paris atau Prancis begitu ya. Saat Anda ketahui tentang insiden ini, apakah ada kekhawatiran tertentu begitu di antara rombongan bahwa mau mengunjungi begitu kota yang ternyata ada insiden penyerangan, Mas Sesek? Kita sebenarnya kita tuh tujuan utama ke sini kebetulan mau nonton konsernya U2 ya. Jadi sebenarnya kita takutin adalah cancel kayaknya. Jadi sebenarnya nah, apalagi penembakan juga di acara konser ya Mas Sesek ya? Agak lebih nggak terlalu gitu, compare tuh aduh ini kayak cancel gitu. Oke, Mas Sesek, beberapa artikel yang saya baca terkait dengan kekhawatiran dari umat Islam ataupun mungkin beberapa warga negara Indonesia mungkin kebetulan agamanya adalah Muslim gitu ya. Mereka takut jadi sasaran balas dendam dalam tanda kutip gerakan Islamofobia. Mendengar itu atau tidak, Mas Sesek, di sana? Kalau sekilas ya kebetulan saya mungkin nggak cukup representatif semua orang di sana gitu ya. Tapi kalau yang saya lihat di sekarang dan yang saya lalui itu
pun tidak ada fobia itu sih ya. Artinya kayak seperti beberapa pemuka Timur Tengah pun berkeliaran dan apa namanya saya jadi secara paspor di Indonesia dan harusnya apa namanya tidak dipersulit pun untuk masuk kayak pikir sih tidak ada ya ketakutan seperti itu, tapi ya mungkin nggak cukup representatif juga sih dari sisi pandang itu. Baik Mas Sesek, Mas Sesek, waktu Anda dan rombongan sampai ke Paris, ada kejadian begitu ya, penyerangan dan teror di beberapa titik di Paris. Apakah ada himbauan khusus dari pimpinan rombongan saat itu, ataupun juga dari KBRI Paris atau pemerintah? Adakah himbauan khusus saat Anda tiba atau mengetahui ada insiden penyerangan di Paris, kota yang Anda tuju begitu? Kalau dari rombongan tour leader yang di saya sih sebenarnya apa namanya nggak ada sih spesifik himbauan untuk ya maksudnya tetap ada lewat hati-hati. Beberapa kan ada broadcast dari berbagai macam apa namanya ada messenger dari sosial media dan tentunya apa mau dari KBRI dan lain sebagainya. Tapi spesifik untuk kemudian ada jam malam harus keluar dan lain sebagainya itu sih nggak ada sih kalau dari kita, karena memang benar-benar saya sampai jam 8.20 pagi gitu, kita masih tetap melakukan city tour seperti biasa gitu. Meskipun memang beberapa itinerary ya harus di-adjust karena ternyata ada beberapa tempat yang tutup dan lain sebagainya gitu. Tapi memang nggak ada yang lebih yang mencekam atau apa sih, nggak ada. Oke, ya Mas Sesek, terima kasih sudah bergabung bersama kita di Lunch Talk. Walaupun memang kondisinya tidak seseram seperti yang kemudian diberitakan, tidak ada salahnya untuk tetap berhati-hati ya. Dan baik, ya. Selamat berlibur begitu di sana ya. Baik, kita masih punya beberapa segmen, kita akan lanjutkan usai jeda. Tetap di Lunch Talk.